got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Menikahi sang kapten arogan. Bab 005. Masih belum tidur, Bu? Suaranya serak, lirih, penuh penyesalan. Merlin tidak menjawab, dia hanya menatap kosong ke arah cangkir itu. Setelah beberapa detik hening, ia berkata pelan, "Kenapa baru sekarang kamu sadar, Saka?" Nada suaranya bukan lagi amarah, tapi campuran sedih dan kecewa yang menyesakkan. Saka mendekat, berlutut di hadapan ibunya. "Aku sudah menghancurkan segalanya, Bu," ujarnya lirih. "Aku menyakiti orang yang seharusnya aku lindungi." Air mata menetes dari sudut mata Merlin. La menyentuh kepala putranya, membelai dengan lembut tapi getir. "Amara perempuan baik, Saka. Dia hanya ingin dicintai tanpa dicurigai. Tapi kamu terlalu keras kepala, terlalu buta oleh amarahmu sendiri." Saka menunduk semakin dalam, bahunya bergetar menahan emosi. "Aku akan menemukannya, Bu. Apapun yang terjadi." Merlin menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, antara ingin menahan, tapi juga sadar tidak ada gunanya melarang lagi. "Kalau kamu pergi, jangan pulang sebelum kamu membawa dia kembali," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak ingin kehilangan dia seperti aku kehilangan dirimu malam ini." Saka menatap ibunya, lalu perlahan berdiri. "Terima kasih, Bu." Dia memeluk Merlin erat, pelukan pertama setelah sekian lama jarak dan kesalahpahaman memisahkan mereka. Kemudian, tanpa banyak kata lagi, Saka melangkah keluar rumah dengan langkah mantap. Hujan mulai turun, menetes pelan di atas jalanan yang gelap. Beberapa jam kemudian, di ruangan pribadi Tuan Wirantara, pria tua itu memandangi jendela dengan napas berat. Haris masuk membawa beberapa berkas dan melaporkan. "Semua jaringan bisnis masih dibekukan, Tuan. Tak ada kabar dari Bu Amara, dan Tuan Edward juga menolak semua komunikasi dari pihak kita." Tuan Wirantara mengangguk pelan. "Biarkan saja, Haris. Saka butuh waktu untuk menebus dosanya." Dia menatap keluar jendela, ke arah hujan yang kian deras. "Anak itu keras kepala seperti kakeknya. Tapi aku tahu, ketika dia mencintai seseorang, dia akan mencintainya sampai mati," kata Wirantara untuk Amara. 82. Sementara itu, di luar sana, di bawah langit malam yang sama, Saka menatap peta yang dipenuhi tanda merah dan catatan. Dia kembali menyalakan mesin mobil, menatap lurus ke depan, lalu bergumam pelan, "Amara, tunggu aku." Dan mobil itu melaju menembus hujan, membawa Saka menuju awal dari penebusannya sendiri. Hujan turun deras malam itu, membasahi seluruh permukaan jalan tol yang sepi. Hanya suara deru mesin dan hujan yang memecah kesunyian ketika mobil Saka melaju menembus gelap. Matanya fokus ke depan, pikirannya kacau oleh ribuan bayangan wajah Amara, kata-kata ibunya, dan rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Namun, tak lama setelah lampu sorot mobilnya menembus kabut, beberapa mobil hitam tiba-tiba muncul dari sisi kanan dan kiri jalan, memotong laju mobilnya secara mendadak. Saka menginjak rem sekeras mungkin. Ban mobil berdecit keras, menciptakan suara gesekan yang menggema di antara hujan dan kabut malam. "Brengsek," desisnya pelan. Dia menatap lurus, tangan kanannya perlahan meraih senjata yang tersimpan di bawah jok. Tapi sebelum sempat bereaksi lebih jauh, dua mobil lagi muncul di belakang, menutup seluruh akses keluar. Perlahan, dari kendaraan-kendaraan itu, belasan pria berpostur besar keluar dengan wajah tertutup masker hitam. Beberapa membawa tongkat besi dan bisbol, sisanya memegang rantai logan. Mereka berjalan mendekat, melingkari mobil Saka seperti kawanan serigala mengepung mangsa. Saka menarik napas panjang. "La tahu, malam ini bukan malam keberuntungannya. Kalau aku harus mati, aku mati sebagai Wirantara," gumamnya lirih, lalu membuka pintu mobil dan turun. Begitu kakinya menginjak aspal basah, suara logam beradu terdengar.
Satu pria langsung melayangkan pukulan bisbol ke arah Saka, namun Saka berhasil menangkis dengan tangan, lalu membalas dengan tendangan keras ke perut lawannya. Pertarungan pun pecah, Saka melawan sendirian melawan lebih dari 10 orang. Setiap hantaman yang ia terima meninggalkan bekas, darah mengalir dari pelipisnya, tetapi Saka terus bertahan, berusaha berdiri meski tubuhnya sudah limbung. Satu pukulan keras menghantam bahunya dari belakang membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Saat salah satu penyerang mengangkat tongkat besi dan hendak menukul kepalanya, suara tembakan peringatan terdengar memecah udara malam. Dor, dor. Semua orang terdiam, menoleh ke arah sumber suara. Dari kejauhan, lampu mobil lain menyorot tajam ke arah mereka, lalu suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Cukup. Suara itu dalam dan tenang, tapi penuh wibawa. Saka menatap samar melalui darah di pelipisnya. Saat sosok itu mendekat di bawah cahaya lampu mobil, matanya melebar. 83. Ziko. Ucapnya pelan, antara lega dan tidak percaya. Ziko menatap dingin ke arah para penyerang. Pergi. Sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran, katanya. Datar. Pria-pria itu saling berpandangan, lalu bergegas kabur, meninggalkan Saka yang tergeletak lemah di tengah jalan tol yang tergenang air hujan. Ziko berjongkok, menarik Saka agar bersandar di bahunya. Bodoh, gumamnya pelan. Kalau kau terus begini, bagaimana bisa menebus kesalahanmu pada Nona Amara? Saka mencoba bicara, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Kau datang karena dia, kan? Ziko menatapnya, matanya dingin tapi ada sesuatu yang bergetar di sana. Tidak ada yang tahu aku di sini. Tapi kalau bukan karena dia, mungkin aku tak akan peduli. Tanpa menunggu, Ziko memapa Saka masuk ke dalam mobilnya dan melajukan kendaraan menuju rumah sakit terdekat. Di dalam mobil, dengan napas tersengal, Saka menatap jendela yang dipenuhi air hujan. Dalam sama, ia bergumam lirih. Amara, bahkan setelah semua yang kulakukan, kau masih menjagaku. Ziko melirik sekilas ke arah pria yang setengah tak sadar di kursi penumpang. La tidak menjawab, hanya mempercepat laju mobil, wajahnya tegang tapi penuh tekad. Langit pagi itu masih kelabu, sisa hujan semalam menetes pelan di kaca jendela rumah sakit. Bau antiseptik tajam memenuhi ruangan putih itu. Suara detak mesin monitor terdengar lembut, mengiringi napas berat seorang pria di ranjang pasien. Saka perlahan membuka mata. Pandangannya buram sesaat sebelum akhirnya bisa fokus pada cahaya putih di atas kepalanya. Tubuhnya terasa nyeri di hampir seluruh bagian, terutama bahu dan pelipis yang masih diperban. La mencoba menggerakkan tangan, tapi suara lembut langsung menahannya. Jangan dulu, nak. Saka menoleh, di sisi tempat tidurnya duduk Nyonya Merlin. Mata wanita itu sembab, namun tatapannya tetap tegas. Di sebelahnya berdiri Tuan Wirantara, sementara di sisi lain ada Karina, menunduk dengan wajah yang tampak bersalah. Bu. Suara Saka serak, nyaris tak keluar. Merlin menarik napas panjang, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kau hampir mati, Saka. Kalau orang yang menyelamatkanmu tidak cepat datang, mungkin kau sudah. Lata melanjutkan, tangannya menutupi mulutnya sendiri, menahan sesak di dada. Tuan Wirantara menatap Saka tajam, wajahnya penuh amarah sekaligus kelelahan. Kalau bukan karena orang itu, mungkin aku sudah kehilangan anakku, katanya tegas. Kau tahu siapa yang menolongmu? Saka terdiam, kepalanya berat, tapi ia masih mengingat jelas suara itu. Suara yang memerintah dengan tenang di 84. Tengah hujan. Ziko, gumamnya pelan. Karina yang sejak tadi diam, menggigit bibirnya. Tuan Ziko, asisten Mbak Amara itu. Sinis Karina. Saka menatap ke arah Karina, mata gelapnya kosong. Ya, dia. Tuan Wirantara mendengus keras. Orang itu datang tengah malam, meninggalkanmu di depan ruang IGD lalu pergi begitu saja. Tidak bilang sepatah kata pun.
Ruangan itu hening sesaat. Hanya suara detak mesin monitor yang mengisi udara. Saka membuka mata lagi, menatap langit-langit. Amara, gumamnya lirih, nyaris seperti doa. Karina memalingkan wajahnya, perasaan tak menentu berkecamuk dalam dirinya. Sementara Tuan Wirantara menatap anaknya dalam-dalam, lalu berkata pelan tapi mantap. Kalau kau benar-benar mencintai dia, jangan cari alasan lagi, Saka. Carilah dia. Tapi kali ini bukan sebagai seorang Wirantara yang ingin berkuasa, melainkan sebagai pria yang tahu bagaimana cara menjaga wanita yang sudah terlalu sering terluka. Saka menunduk, rahangnya menegang. La menggenggam spray dengan tangan yang masih lemah. 85, 26. Meskipun jauh orang yang dikhawatirkan Amara tetap Saka. Di sebuah rumah yang tenang milik keluarga Marvione di pinggiran kota, suasana sore tampak hening. Angin laut berembus lembut menyingkap tirai putih yang bergoyang pelan di ruang tengah. Aroma teh melati tercium samar dari cangkir porselen di atas meja. Amara duduk di kursi rotan, menatap keluar jendela. Perutnya yang mulai membesar terlihat dari balutan gaun santai berwarna lembut. Tangannya sesekali mengelus lembut bagian itu, sementara pikirannya melayang entah kemana. Langkah seseorang terdengar mendekat. Pintu terbuka pelan. Ziko masuk membawa map coklat di tangannya. Wajahnya lelah, seolah baru saja melalui perjalanan panjang. Nona, suaranya pelan namun tegas. Aku baru kembali dari Jakarta. Amara menoleh perlahan, ekspresinya tenang tapi matanya menyimpan tanya. Bagaimana? Ziko menatap wanita itu sejenak, lalu menurunkan pandangannya. Kapten Saka, selamat. Amara tidak langsung menjawab. Tangan yang tadi mengelus perutnya kini berhenti di udara, menggantung tanpa gerak. Beberapa detik hening, hanya terdengar detik jam di dinding. Siapa yang menolongnya? Tanya Amara akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. Ziko tersenyum kecil, aku, Nona. Amara menatap pria itu tajam. Kenapa? Karena kalau dia mati, Nona tidak akan tenang, jawab Ziko tanpa ragu. Dan aku tidak mau melihat Nona dihantui penyesalan seumur hidup. Amara terdiam, matanya menatap jauh keluar jendela, seolah mencoba menyembunyikan getaran di hatinya. Dia masih sama, ucap Amara lirih. Masih menyalahkan aku untuk hal yang tak kulakukan. Masih menolak mendengarkan siapapun. Dia terluka, Nona, jawab Ziko lembut. Tapi luka itu dia buat sendiri. Amara menarik napas panjang, lalu menatap Ziko. Apakah dia tahu kamu yang menolongnya? Ya, jawab Ziko. Dan dia tahu aku datang atas nama Nona. Tapi aku tidak bilang apapun tentang keberadaan Nona. Amara mengangguk pelan, lalu menatap kembali ke arah laut. Bagus, biarkan begitu. Aku sudah tidak ingin lagi ada kaitan dengannya. Ziko menunduk hormat. Baik, Nona. Namun sebelum ia berbalik, suara Amara kembali terdengar pelan tapi dingin. Ziko, pastikan semua kerjasama dengan keluarga Wirantara benar-benar ditutup. Aku tidak ingin satu pun celah mereka menyentuh hidupku lagi. 86. Ziko menatap Amara sesaat, lalu menjawab pelan. Perintah Nona akan segera aku laksanakan. Saat Ziko melangkah pergi, Amara menatap laut yang berkilau di kejauhan. Tangannya kembali menyentuh perutnya, lembut sekali, seolah bicara dengan janin di dalamnya. Maafkan Mama, bisiknya nyaris tak terdengar. Kamu akan tumbuh tanpa tahu siapa ayahmu. Tapi itu lebih baik, daripada hidup di sisi pria yang tidak pernah tahu cara mencintai dengan benar. Cahaya senja memantul di matanya yang basah, sementara angin membawa suara deburan ombak yang terdengar seperti kenangan yang menolak mati. Pagi itu, suasana di gedung pusat Wirantara air jauh dari kata normal. Para staf berlarian di lorong-lorong, telepon berdering tanpa henti, dan ruang rapat utama penuh dengan tumpukan dokumen yang belum tersentuh. Di ruangan CEO, Haris berdiri di depan layar besar yang menampilkan grafik penurunan saham dan pembatalan kerjasama dari berbagai negara. Wajahnya tegang, mata merah karena kurang tidur.
Laporan terakhir dari tim keuangan, investor luar negeri menarik diri, dan 3 maskapai rekanan membatalkan kontrak distribusi jalur ucap Haris dengan nada berat. Salah satu manajer menunduk dalam, menambahkan lirih, kalau ini berlanjut, izin operasi bisa dibekukan. Haris menekan pelipisnya kuat-kuat. Sial. Semua ini terjadi setelah jalur itu dibuka. Pintu terbuka keras, Karina masuk dengan pakaian rapi, menenteng map dan senyum percaya diri tapi jelas matanya menatap liar mencari perhatian. Aku sudah bilang, kalian tidak bisa terus memakai cara lama, katanya lantang. Biarkan aku yang tangani investor Eropa. Mereka percaya padaku, mungkin kita bisa selamatkan 1-2 kontrak dulu. Haris menatapnya datar dari balik meja. Anda bahkan gagal menenangkan tim humas, Nona Karina. Berita soal penyerangan Kapten Saka dan keruntuhan sistem keamanan sudah tersebar di media. Apa yang bisa Anda perbaiki sekarang? Karina menegakkan bahunya. Setidaknya aku mencoba. Tidak seperti kalian yang hanya duduk dan memandangi layar. Beberapa staf saling pandang, suasana menegang. Haris tersenyum miring dingin, lelah, tapi sarkastik. Percuma Anda lulusan luar negeri kalau hanya bisa bicara, katanya, mencondongkan tubuh ke depan. Kalau ini saja Anda tidak bisa selesaikan, apa gunanya semua gelar dan koneksi yang Anda banggakan? Ucapan itu menamparkan harga diri Karina keras-keras. Wajahnya memucat, tangan di sisi tubuhnya mengepal kuat. Aku hanya ingin membantu Mas Saka, katanya parau, menahan air mata. Kalau benar Anda ingin membantu Kapten Saka, balas Haris dingin, maka berhentilah membuat masalah di perusahaannya. 87. Ruangan itu kembali hening. Karina berdiri kaku, lalu menatap layar besar di belakang Haris menampilkan logo Wirantara Air yang kini disertai label Under Investigation. Senyumnya pudar, di matanya ada campuran marah dan ketakutan. Kapten Saka, bahkan kamu pun akan kehilangan segalanya kalau ini terus berlanjut, bisiknya pelan. Namun, Haris menatap layar dengan rahang mengeras. Kalau dia kehilangan semuanya, itu karena dia memilih sisi yang salah. Lampu ruangan berkedip pelan menandai betapa rapuhnya kekaisaran besar yang dulu dibanggakan keluarga Wirantara. 88. 27. 6 tahun kemudian, kota Jakarta kembali dipenuhi langit abu-abu. Di lantai paling atas gedung Wirantara Group, seorang pria berdiri membisu di depan kaca besar yang membentang dari lantai ke langit-langit. Saka Wirantara, postur tegapnya tetap sama, namun wajahnya kini jauh lebih keras, matanya dalam dan penuh bayangan masa lalu. Tangannya terkepal di sisi tubuh, urat-urat di lehernya menegang setiap hembusan napasnya seperti menahan amarah yang sudah berkarat di dada. 6 tahun tanpa melihat amarah, tanpa mendengar suaranya, tanpa tahu apakah wanita itu masih mengingatnya atau tidak. Dia menatap pantulan dirinya di kaca dengan jas hitam, ekspresi dingin, dan tatapan kosong yang nyaris tak menunjukkan kehidupan. Kenapa kau pergi sejauh itu, Amara? Gumamnya lirih, hampir seperti doa yang tak pernah dijawab. Suara ketukan pelan di pintu memecah keheningan. Haris masuk dengan raut serius, menenteng sebuah map coklat dan ponsel di tangan. Maaf mengganggu, Kapten, katanya sambil menunduk sedikit. Saka tidak menoleh. Ada apa? Haris menarik napas pendek sebelum bicara. Saya baru kembali dari rapat dengan Tuan Ziko. Tapi dia menolak memberi kabar soal Bu Amara. Mata Saka yang dingin langsung beralih ke arah Haris, seolah menembus pandangannya. Ziko menolak. Ulangnya pelan namun tajam. Ya, tapi... Haris meletakkan map di meja. Saya punya sesuatu yang mungkin bisa menjawab pertanyaan Anda. Dia mengeluarkan beberapa lembar foto dari dalam map, lalu mendorongkannya ke hadapan Saka. Satu foto menarik perhatian Saka seketika. Di sana terlihat Tuan Edward, duduk di sebuah restoran elegan di Bandung, bersama seorang wanita memakai shawl krem lembut. Wajahnya hanya terlihat dari samping, namun cukup untuk membuat Saka kehilangan kata-kata. Pipi itu, bentuk dagu itu,
dan cara wanita itu tersenyum pada Edward semuanya terlalu mirip dengaran Amara. Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara jarum jam yang terdengar pelan, berdetak di antara denyut nadi Saka yang mulai memburu. "Di mana tempat ini?" tanyanya datar tapi bergetar. "Saya telusuri lewat data reservasi, Kapten," jawab Haris cepat. "Restoran itu berada di kawasan Dago Atas, Bandung. Dan kabarnya, Tuan Edward sering menginap di villa pribadi dekat sana. Saya juga mendapat laporan bahwa wanita itu sering terlihat menemaninya." Saka menatap foto itu lama, begitu lama sampai jemarinya gemetar halus saat memegangnya. Satu kalimat, 89, meluncur pelan, tapi penuh tekanan. "Kirim beberapa orang ke Bandung. Telusuri semua villa di sekitar Dago. Aku ingin tahu keberadaan Amara. Malam ini juga." Haris mengangguk tegas, "Baik, Kapten." Setelah Haris keluar, Saka kembali menatap kaca besar di hadapannya. Langit mulai mendung, kilat menyambar jauh di ufuk barat, dan untuk pertama kalinya setelah 6 tahun, matanya tampak hidup kembali bukan karena kebahagiaan, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu, hasrat untuk menemukan wanita yang dulu ia sia-siakan. Sore hari. Suasana sore di salah satu mal terbesar di Bandung terasa riuh dan hangat. Di tengah hiruk-pikuk keluarga yang berbelanja, suara tawa anak kecil menggema di antara lantai marmer dan lampu-lampu terang. Seorang bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun lebih, berlari kecil dengan langkah lincah. Rambut hitamnya berantakan karena angin pendingin ruangan, dan matanya yang tajam seolah menyimpan ketenangan sekaligus kecerdasan yang tak biasa untuk seusianya. 1. 2 pengawal berpakaian kasual mengawalnya dari jauh, mengikuti langkah kecilnya sambil sesekali menegur. "Pelan-pelan, Tuan muda, nanti jatuh." Namun, bocah itu hanya tertawa, menggoyangkan es krim vanila di tangannya. "Tenang aja, Om. Aku nggak akan jatuh kok." Di sisi lain, seorang wanita tengah menelusuri butik mewah. Tangannya sibuk memilih pakaian sambil sesekali menoleh memastikan anaknya masih dalam pengawasan. Dia adalah Amara Marvione. Setelah memastikan pengawal ada di dekat Asril, anaknya, dia kembali pada pekerjaannya tak sadar takdir sedang menyiapkan pertemuan yang selama 6 tahun ini mereka hindari. Langkah Asril melambat ketika melihat sebuah booth penjual balon warna-warni. Lah begitu senang hingga tak memperhatikan jalan di depannya. Daf. Ah. 2 bocah terjatuh. Es krimnya jatuh, dan ia sendiri menabrak seorang bocah perempuan kecil yang langsung menangis. Asril membeku, lalu buru-buru menunduk, menatap bocah itu dengan wajah cemas. "Maaf, aku nggak sengaja. Maaf ya, nanti aku beliin es krim baru." Namun ibu dari bocah itu segera datang dengan ekspresi marah. "Kamu ini gimana sih?" serunya sambil mendorong bahu kecil Asril hingga terjatuh. 2 pengawal yang melihat langsung hendak mendekat, namun bocah itu mengangkat tangan kecilnya dengan tegas. 90. "Jangan, Om. Asril bisa sendiri." Lah menatap ke atas, wajahnya serius meski tubuh mungilnya sempat bergetar karena dorongan tadi. "Aku udah bilang maaf, Tante. Aku nggak sengaja." Ibu bocah perempuan itu mendengus, menggenggam tangan anaknya. "Maaf. Gara-gara kamu anakku jatuh. Anak kecil kok kurang ajar begini." Tangannya terangkat hendak menamparkan bocah kecil itu. Namun, sebelum sempat menyentuh pipi Asril, sebuah tangan kuat menahan pergelangan wanita itu di udara. "Cukup." Suara berat dan tegas itu membuat suasana di sekitar membeku seketika. Wanita itu menoleh, begitu pula Asril. Di hadapan mereka berdiri Saka Wirantara, dengan jas gelap, tatapan tajam, dan aura dingin yang membuat semua orang di sekitar terdiam. Mata Saka jatuh pada bocah kecil yang kini menatapnya dari bawah. Pandangan mereka bertemu dan dalam satu tatapan itu, Saka merasakan sesuatu yang aneh. Asril menatap Saka tanpa takut, malah berkata dengan polos bernada sopan. "Om, makasih udah nolong Asril." Saka tertegun, napasnya tercekat, jemarinya masih menahan tangan wanita tadi,
tapi pikirannya jauh melayang. Saka menepis tangan wanita itu, lalu berjongkok di depan Asriel, menatap lekat kedua mata sang bocah. "Di mana ibumu, nak?" tanyanya lembut seraya mengusap kepala Asriel. 1:91 28. Dia. Kerumunan mulai terbentuk di tengah mal. Orang-orang menatap, sebagian berbisik, sebagian menonton tanpa berani ikut campur. Saka berdiri tegak di depan bocah kecil itu, bocah yang tadi hendak ditampar, bocah yang kini memandangnya dengan campuran kagum dan bingung. Namun tawa nyaring memecah ketegangan. "Hah, jadi ini ya, Saka Wirantara yang katanya hebat itu." Ibu bocah perempuan yang tadi menyerang Asriel melipat tangan di dada, memandang Saka dari ujung kepala sampai kaki dengan senyum sinis. Pemilik Wirantara Air yang bangkrut, yang sampai sekarang masih gagal mengembalikan kejayaan perusahaannya. Beberapa orang di sekitar mulai saling pandang, bisikan-bisikan mulai terdengar. Nama itu masih cukup terkenal. Saka tetap diam, rahangnya mengeras, tapi matanya tetap tertuju pada bocah di depannya, memastikan anak itu baik-baik saja. Wanita itu kembali menertawakan. "Ah, dibanding suamiku, kamu bukan apa-apa. Suamiku sekarang kerja di perusahaan terbesar di bawah keluarga Marvione. Gajinya aja mungkin bisa beli saham sisa-sisa perusahaan kamu." Nama itu membuat kening Saka langsung berkerut. Nama yang selama 6 tahun ini menghantui setiap langkahnya. Tapi ia tetap tak menggubris, memilih berjongkok menatap bocah di depannya. "Kau baik-baik saja?" Belum sempat Asriel menjawab, seorang pria tinggi datang tergesa suami dari wanita itu. Wajahnya memerah menahan emosi melihat istrinya dikelilingi orang. "Apa-apaan ini? Kau berani bikin keributan dengan istri dan anakku?" Dia mendorong Saka dengan keras hingga hampir kehilangan keseimbangan. Namun salah satu pengawal Asriel segera menahan, menjaga agar Saka tak tersentuh lebih jauh, tapi ia juga memberi kode halus kepada Saka seolah memohon agar tidak melibatkan diri lebih dalam. Saka menghela napas berat, suaranya tenang tapi tegas. "Anak ini sudah minta maaf. Kamu tidak seharusnya merundung anak kecil hanya karena kesalahan kecil." Pria itu tertawa mengejek. "Kau pikir siapa dirimu bisa mengatur aku? Kapten gagal yang hampir bikin negara ini rugi besar karena kesalahan jalur terbang." Ucapan itu menyulut riuh di sekitar, beberapa orang mulai merekam. Saka hanya diam, kedua tangannya mengepal di 92 sisi tubuh, menahan diri agar tak membalas, tak ingin mempermalukan diri di depan anak kecil yang tadi ia lindungi. Namun suasana makin panas. Teriakan-teriakan kecil terdengar di antara kerumunan. "Itu kan Saka Wirantara. Katanya dulu jatuh karena keputusan dia sendiri. Kasihan, sekarang malah dimaki di depan umum." Dan di tengah semua kegaduhan itu, sebuah suara lembut namun jelas terdengar dari kejauhan. "Asriel." Satu panggilan, tegas dan cukup hangat. Saka membeku, begitu pula bocah kecil itu yang segera menoleh mencari sumber suara. Kerumunan secara refleks memberi jalan. Dari arah butik di seberang, seorang wanita muncul dengan langkah mantap. Tangan anannya masih memegang tas belanja, wajahnya tegas namun memancarkan ketenangan yang khas. Rambut hitam panjangnya jatuh di bahu, gaun sederhana tapi elegan membingkai siluetnya. Begitu mata Saka menangkap sosok itu, napasnya tercekat. Dia berdiri hanya beberapa meter darinya. 6 tahun berlalu. Kini, di tengah kerumunan yang berisik, dunia Saka terasa berhenti berputar. Langkah Amara terhenti ketika pandangan mereka bertaut. Untuk sesaat, dunia seakan membeku, kerumunan, suara musik dari toko, bahkan panggilan nama Asriel dari pengeras suara mal, semuanya hilang di latar. Saka tidak bergerak, matanya menatap lurus, nyaris tak percaya dengan kenyataan yang berdiri di hadapannya. 6 tahun ia mencari, dan kini wanita itu berdiri tak jauh darinya, tampak tenang seolah tak pernah meninggalkan luka apapun. Asriel berlari kecil ke arah Amara. "Mama, 93, 29, jangan pergi. Amara."
Amara segera berjongkok menyambut anaknya, memeluk Azril erat seolah tak ingin melepaskannya. "Kamu nggak apa-apa, sayang." Azril menggeleng pelan, wajahnya masih sedikit pucat, tapi matanya berbinar melihat ibunya. "Enggak, Mama. Azril cuma jatuh dikit." "Maaf, saya meminta maaf atas nama anak saya," kata Amara. Di sisi lain Saka masih nampak terkejut dan menatap Amara begitu lama. Namun sebelum serempat mendekat, wanita yang tadi memarahi anaknya justru menghadang Amara. "Oh, ini ibunya. Sudah pantas. Anaknya kurang ajar, ibunya pun sama." Amara menatap tajam, berusaha menahan diri. "Saya sudah minta maaf. Sekarang tolong beri jalan, saya ingin membawa anak saya pergi." Pria itu melangkah mendekat, wajahnya menantang penuh keangkuhan. "Kamu sepertinya belum mengenal saya, iya?" katanya, dengan nada congkak. "Saya Arif, manajer di perusahaan terbesar, perusahaan milik keluarga Marfione." Langkah Amara terhenti, nama itu membuat kedua alisnya berkerut samar. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Saka yang berdiri di dekatnya menatapnya tanpa berkedip. Seolah waktu berhenti antara yakin dan tidak, antara rindu dan keterkejutan yang menyakitkan. Amara mengalihkan pandangan, menarik napas pelan sebelum menjawab dengan nada datar, "Baiklah, kalau begitu. Katakan saja berapa kerugianmu. Aku akan ganti." Pria itu terkekeh sinis, dia mendekat, jarak mereka kini hanya sejengkal. Tatapannya menelusuri wajah Amara dengan cara yang membuat orang di sekitar merasa tidak nyaman. "Kalau uang tidak cukup, bagaimana kalau kamu saja yang ganti? Temani anak buahku minum malam ini," katanya seraya menoleh ke arah beberapa bawahannya yang tertawa rendah di belakangnya. Azril langsung memeluk kaki ibunya ketakutan. Sebelum Amara sempat bereaksi, sebuah tangan besar mencengkeram kuat lengan pria itu. "Cukup." Suara Saka terdengar rendah, tapi tajam seperti pisau. Dalam hitungan detik, tubuh pria itu terhempas ke lantai setelah menerima satu tendangan keras di dada. Kerumunan sontak teriak kaget. Menjauh darinya, Saka menatap tajam ke arah pria itu yang kini meringis menahan sakit. "Atau tanganmu akan kupatahkan di depan semua orang." "Satu." Amara menatap Saka, antara lega, kaget, dan entah perasaan apa lagi yang mengaduk di dadanya. 6 tahun tidak bertemu, dan pria itu masih punya tatapan yang sama tapi rasanya berbeda. Ini lebih dingin dan menyakitkan. Amara, 94, menggenggam tangan Azril, menunduk. "Ayo, sayang, kita pergi dari sini." Namun langkah Saka tertahan ketika dua pengawal Azril tiba-tiba berdiri di depan Saka, menghadang agar ia tak mengikuti Amara. Saka berhenti, menatap mereka dengan rahang menegang. Dari belakang, pria yang tadi ditendang berdiri dengan wajah penuh amarah, menepuk-nepuk debu di jasnya. "Berani sekali kau, hah? Aku akan pastikan Wirantara Air benar-benar hancur. Aku akan hubungi Dewan, keluargamu tak akan punya tempat di dunia bisnis lagi," katanya seraya mengeluarkan ponsel. Langkah kaki Amara berhenti, dia menoleh perlahan, menatap pria itu dengan dingin. "Coba saja," katanya tenang, tapi suaranya cukup kuat untuk menggema di tengah kerumunan. Kerumunan hening, wanita yang menjadi sumber masalah itu justru melangkah maju, memaki lantang, "Kau ini siapa berani-beraninya menantang suamiku? Jangan sok berkuasa di depan umum, perempuan tak tahu diri." Amara hanya tertawa lirih getir tapi berwibawa. Lalu, ia mengeluarkan ponselnya. Jemarinya menekan satu nama di layar. "Ziko," katanya datar ketika panggilan tersambung, "pecat manajer Arif dari perusahaan cabang Bandung. Cabut semua hak istimewa yang dia dapat dari keluarga Marfione, sekarang." Wanita itu menatap Amara seperti orang gila. "Omong kosong apa lagi ini? Kau pikir siapa dirimu?" Namun detik berikutnya, ponsel di tangan sang suami berdering. Wajahnya memucat seketika saat mendengar suara dari seberang. "Pak Arif, mulai hari ini, Anda resmi diberhentikan."
Semua akses dan fasilitas Anda kami cabut. Telepon terputus, suasana beku, pria itu menatap Amara tak percaya. Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Belum sempat Amara menjawab, wanita di sampingnya mengangkat vas bunga yang baru dibelinya dan mengayunkannya ke arah kepala Amara. Tapi sebelum benda itu mengenai wajahnya, Saka melangkah cepat dan menahan serangan itu dengan tubuhnya. Suara pecahan kaca terdengar keras. Vas bunga hancur, darah menetes dari pelipis Saka. Saka! Jerit Amara spontan, memeluk Azril erat sambil menatap pria itu dengan mata membulat penuh terkejut. Saka masih berdiri tegak di depannya, tubuhnya menjadi perisai di antara Amara dan wanita itu. Suaranya serak tapi tegas, tak ada satupun yang boleh menyentuh dia. Kerumunan mal kembali bergemuruh campuran teriakan, bisikan, dan suara langkah orang yang memundurkan diri menjauh. Beberapa anak kecil menangis ketakutan, sementara orang dewasa sibuk merekam kejadian itu dengan ponsel. 95. Saka berdiri tegak meski darah mengalir dari pelipisnya. Tubuhnya menjadi benteng kokoh antara Amara dan wanita yang tadi menyerangnya. Wanita itu mundur beberapa langkah, pucat, tangannya gemetar karena baru sadar siapa yang sebenarnya ia hadapi. Suaminya pun sama, tak lagi sombong, kini hanya berdiri terpaku memandangi pecahan vas dan darah yang menetes ke lantai. Amara melangkah cepat merendekat. Wajahnya biasanya selalu tenang, kini berubah penuh kecemasan. Kapten Saka, kamu terluka, kamu berdarah. Saka mengusap pelipisnya dengan punggung tangan, darah merah tersapu tapi terus mengalir. Namun ia tetap menatap Amara, bukan lukanya. Tatapan pria yang baru saja menemukan sesuatu yang tak pernah ingin ia lepaskan lagi. Selama kamu dan Azril baik-baik saja, itu tidak masalah, gumam Saka pelan. Nama itu, Azril, membuat Amara terkejut. Bocah kecil itu menggenggam ujung baju ibunya, menatap Saka yang berdarah dengan mata bulat cemas. Om, Om itu terluka karena nolong Mama. Saka tersenyum samar, meski wajahnya tegang. Tidak apa-apa, nak. Kerumunan mulai bergeser ketika petugas keamanan mal datang, sebagian mengamankan pasangan suami istri yang tadi bertindak kasar. Pria itu masih mencoba bersuara, tapi kata-katanya kini terdengar gemetar. Ini salah paham. Saya. Namun Amara hanya menatapnya dingin tanpa sepatah kata pun. Pandangan yang membuat pria itu menelan ludah keras-keras. Pengawal Azril maju menghampiri Amara. Nona, mobil sudah siap. Kita harus pergi sekarang. Amara mengangguk, dia meraih tangan Azril, hendak melangkah pergi dari tempat itu namun. Amara, bisik Saka pelan, suara yang dulu pernah memenuhi hidupnya, lalu menghancurkannya. Saka melangkah mendekat, terlatih sedikit, tetapi suaranya jelas. Tolong, jangan pergi. Amara memejamkan mata sejenak, lalu ia berbisik pada Azril. Ayo, sayang, kita pulang. Saat mereka mulai berjalan, pengawal otomatis membentuk barikade. Saka ingin mengikuti tapi pengawal menahan. 96. Tubuhnya. Maaf, Kapten Saka. Nona Amara tidak ingin bertemu Anda. Saka menggenggam lengan pengawal itu, napasnya tersengal. Jangan halangi, aku hanya ingin bicara. Pengawal menatapnya dengan sikap profesional. Kapten, Nona Amara sudah memutuskan 6 tahun lalu, jangan paksa lagi. Saka mundur selangkah, dada bergetar, darah mengalir di wajahnya. Dan ketika Amara akhirnya menghilang di balik pintu mal menuju parkiran, suara Saka pecah dengan serak yang terdengar seperti pria yang kehilangan segalanya. Amara, tolong. Namun wanita itu tidak berhenti, dia hanya menggenggam tangan anaknya lebih kuat. Brok. Tubuh Saka terjatuh di lantai, beberapa orang mendekat, begitu juga orang yang tadi datang bersama dengan Saka. Mas Saka, bisik Amara saat berbalik menatap pria itu yang pingsan. 97. 30. Cucu kami masih hidup. Ruang tunggu rumah sakit terasa tenang tapi tegang.
Lampu putih di langit-langit memantulkan bayangan samar di wajah Amara yang duduk di kursi panjang, tangan lembutnya menggenggam jari kecil milik Azril. Bocah itu bersandar di bahunya, sesekali menatap pintu ruang perawatan dengan wajah penuh cemas. Ziko datang beberapa menit kemudian. Langkahnya tenang tapi sorot matanya tajam, membawa aura kepercayaan diri seperti biasanya. La berhenti di depan Amara dan menunduk sedikit. Semuanya sudah dibereskan, Nona Amara. Katanya pelan. Arif dan istrinya sudah saya serahkan ke pihak berwenang. Mereka akan mendapat hukuman atas tindakannya. Anak mereka sudah diurus oleh keluarga pihak istri. Amara mengangguk tanpa suara. Napasnya perlahan keluar, seperti menahan banyak beban yang tiba-tiba runtuh sekaligus. Terima kasih, Ziko, ucapnya lirih. Kamu selalu datang di saat yang tepat. Ziko hanya tersenyum tipis. Tugas saya menjaga kalian, Nona. Keheningan sempat turun sesaat sebelum suara kecil memecahnya. Ma, Azril menatap ibunya, wajah polosnya dipenuhi rasa bersalah. Maafin Azril, iya. Gara-gara Azril, Mama jadi berantem sama orang. Terus Om itu jadi terluka. Amara menatap putranya lama. Mata lembut itu memantulkan bayangan kecil dari masa lalu, masa ketika ia sendiri sering dituduh, disalahkan atas hal yang tidak pernah ia lakukan. Luka lama itu bergetar di dasar hatinya, tapi kini ia tahu harus berhenti di dirinya. La berlutut di hadapan Azril, memegang pipi kecil itu dengan kedua tangannya. Dengar, sayang. Ucap Amara lembut tapi tegas. Itu bukan salah Azril. Kamu sudah minta maaf, kan? Itu yang paling penting. Azril mengangguk pelan, mata mungilnya mulai berkaca-kaca. Lia, Ma. Tapi Om itu berdarah. Amara menggeleng pelan, menenangkan. Om itu orang yang kuat, Nak. Dia akan baik-baik saja. Anak itu memeluk ibunya erat. Amara memejamkan mata, membalas pelukan itu sambil menahan gejolak di dadanya. Perasaan asing yang muncul tiap kali nama Om itu terlintas di benaknya. 98. Ziko berdiri tidak jauh dari mereka, menatap pemandangan itu dalam diam. La tahu betul siapa Om yang dimaksud Azril. Dan ia tahu, cepat atau lambat, Saka Wirantara akan kembali berdiri bukan hanya di depan mereka, tapi juga di antara kedamaian yang telah Amara bangun selama 6 tahun ini. Pintu ruang perawatan terbuka perlahan. Seorang dokter keluar dengan wajah serius, diikuti 2 perawat yang masih sibuk mencatat sesuatu. Amara langsung berdiri, menatap penuh cemas. Bagaimana kondisinya, Dok? Tanyanya cepat. Dokter menghela napas sebelum menjawab. Syukurlah tidak ada luka fatal. Namun, ada benturan cukup keras di kepala dan beberapa jahitan di pelipis akibat pecahan benda tumpul. Untuk sementara, pasien butuh istirahat total sampai kondisinya stabil. Amara mengangguk pelan, jari-jarinya menggenggam tas kecil di tangannya. Rasa lega dan bersalah bercampur menjadi satu. Sementara itu, Ziko hanya menatap dokter itu dengan tatapan tegas seolah memastikan bahwa keamanan di sekitar ruangan benar-benar dijaga. Namun, ketenangan itu seketika pecah ketika langkah tergesa-gesa terdengar dari ujung koridor. Tuan Wirantara dan Nyonya Merlin tiba bersama 2 pengawal keluarga. Wajah mereka cemas, namun masih membawa wibawa khas keluarga besar itu. Amara, bisik keduanya bersama. Bagaimana keadaan Saka? Tanya Tuan Wirantara dengan suara berat, napasnya sedikit tersengal. Dia akan pulih, Pak, jawab dokter sopan. Hanya perlu waktu. Sebelum siapapun sempat menenangkan suasana, suara langkah lain terdengar lebih cepat, lebih nyaring, dan membawa aroma parfum mahal yang menusuk. Karina datang, gaunnya elegan, wajahnya menegang, dan begitu melihat Amara berdiri di sisi Ziko, amarah langsung menyala di matanya. Tanpa berkata sepatah pun, tamparan keras mendarat di pipi Amara. Suara itu menggema di lorong yang hening. Kamu puas sekarang. Kamu bikin Mas Saka terluka. Selalu saja kehadiran kamu membawa sial buat dia. 1. Beberapa perawat spontan menoleh, suasana menegang.
Namun Amara hanya memegang pipinya yang memerah, bibirnya melengkung sinis tanpa sepatah kata. Tatapannya dingin dan tajam, tapi tidak marah. Kau masih seperti dulu, ucap Amara lirih, tapi jelas terdengar. Selalu menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahanmu sendiri. Ziko yang sejak tadi menahan diri, akhirnya melangkah maju dan mencengkram lengan Karina kuat. Mulutmu sebaiknya dijaga, Nona Karina, suaranya rendah dan mengancam. Kalau bukan karena kondisi Kapten Saka, aku pastikan kamu sudah menyesal menodai nama keluarga Marfione. 99. Di tempat umum. Karina terperanjat, tapi berusaha melepaskan diri. Lepaskan. Aku hanya. Cukup. Suara berat Tuan Wirantara memotong tajam. Kau bukan siapa-siapa dalam keluarga kami lagi. Jangan ikut campur dalam urusan ini. Karina menatap Tuan Wirantara tak percaya. Tapi, ayah, aku hanya ingin. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Merlin menatap Tajanem dengan air mata yang ditahan. Kau dengar apa kata ayah, Karina? Kau bukan bagian dari keluarga kami lagi. Untuk apa datang ke sini? Nada suaranya penuh kekecewaan, bukan amarah. Karina menelan ludah, matanya memerah. La memegang lengan Merlin, mencoba mencari empati terakhir yang mungkin tersisa. Ibu, aku cuma ingin menjenguk Mas Saka, aku khawatir. Merlin menarik tangannya perlahan, menatapnya datar. Khawatirmu sudah tak berarti apa-apa. Keheningan kembali jatuh. Amara hanya berdiri memandangi mereka, tanpa sepatah kata. Sementara Ziko berdiri di sisinya, tatapan matanya tajam ke arah Karina yang kini mulai gemetar oleh tekanan suasana. Karina berdiri tegak, matanya menyala dengan amarah yang belum padam. Aku tidak akan pergi sebelum melihat Mas Saka. Katanya keras, nadanya penuh penekanan. Selama ini Mas Saka selalu membiarkanku berada di sisinya. Aku punya hak untuk. Hak. Potong Tuan Wirantara dingin, suaranya membuat udara seolah berhenti bergetar. Kalau anakku itu tidak sebodoh sekarang, kau tidak akan pernah punya ruang di hidupnya, Karina. Karina tertegun, bibirnya sedikit bergetar, tapi egonya menolak untuk mundur. La melangkah maju, menatap tajam ke arah Amara. Jadi ini sebabnya kau muncul lagi setelah 6 tahun. Mau merebut semuanya yang sudah aku perjuangkan. Kau pikir semua orang akan menyambutmu begitu saja setelah kau kabur dulu, Amara. Amara menatap Karina tanpa ekspresi. Tapi saat bibir Karina terus mengeluarkan kata-kata menyakitkan, tatapan itu berubah menjadi tajam dan menusuk. Cukup. Satu langkah maju, lalu. Plak. Tamparan keras mendarat di pipi Karina, membuat wanita itu terpaku. 100. Kalau bukan karena kamu, ucap Amara pelan namun jelas, mungkin aku masih berada di keluarga Wirantara. Tapi kamu yang membuat semua orang menilainya salah. Kamu yang menanamkan racun itu, Karina. Karina terdiam, tangannya menyentuh pipinya yang memerah. Kau berani menamparku. Amara menatap lurus ke matanya. Kali ini aku tidak akan diam. Kamu sudah cukup merusak hidupku sekali. Aku tidak akan biarkan kamu menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh Kapten Saka. Karina menghentakkan kakinya dengan kesal, wajahnya memerah karena malu dan marah. Ziko yang sejak tadi berdiri di belakang Amara, akhirnya maju satu langkah. Pergilah, Nona Karina, ujarnya datar namun tajam. Karina mendengus. Kau pikir bisa mengusirku begitu saja? Ziko menatapnya dingin. Kalau aku sampai kehilangan kesabaran, aku pastikan kamu menyesal datang ke sini. Tatapan itu cukup membuat Karina terdiam. Dengan rahang mengeras, ia akhirnya berbalik dan melangkah pergi, diringi tatapan dingin dari semua orang di ruang tunggu itu. Begitu suasana sedikit tenang, Merlin melangkah mendekati Amara dengan tatapan lembut bercampur rasa bersalah. Amara, aku minta maaf atas semua ini. Seandainya aku tahu. Namun, kalimatnya terhenti ketika suara kecil terdengar di belakang Amara. Mama. Semua kepala serempak menoleh. Asril berdiri di ambang pintu ruang tunggu,
menatap Amara dengan wajah cemas. Asriel, gumam Amara, mendekat untuk memeluknya. Tapi Merlin dan Tuan Wirantara terpaku di tempat pandangan mereka jatuh pada bocah itu. Tatapan mata, bentuk wajah semuanya begitu mirip dengan Saka saat kecil. Mas, bisik Merlin nyaris tak terdengar, anak itu. Tuan Wirantara menatap lekat ke arah bocah kecil itu, suaranya pelan namun berat. Jadi, cucu kami masih hidup. 101, 31. Bukan soal cinta yang hilang tapi kepercayaan yang hancur. Tuan Wirantara masih berdiri di tempatnya, menatap bocah kecil yang berdiri di sisi Amara dengan pandangan tak percaya. Langkahnya tergerak perlahan, tapi sebelum sempat mendekat, Amara segera melangkah ke depan dan berdiri di antara mereka. Cukup, Tuan, ucap Amara datar namun tegas. Saya bukan bagian dari keluarga ini lagi. Tatapan Tuan Wirantara melembut, tapi nada suaranya tetap berwibawa. Amara, biarkan aku melihat cucuku. 6 tahun. Tidak. Amara memotong cepat. Aku datang ke sini bukan untuk membuka masa lalu, tapi karena seseorang terluka membantuku. Setelah tahu Kapten Saka baik-baik saja, aku akan pergi dari sini. Aku dan Asriel tidak akan mengganggu kehidupan keluarga kalian lagi. Suara Amara bergetar di akhir kalimatnya, tapi sorot matanya tegas. La menggenggam tangan kecil Asriel, bersiap melangkah pergi. Namun sebelum ia senempat berbalik, Merlin menahan lengannya. Amara, jangan pergi dulu, nak. Suara Merlin terdengar lirih namun penuh harap. Setidaknya, biarkan aku melihat cucuku sebentar. Aku sudah lama menunggu saat seperti ini. Aku ingin memeluknya. Hanya sekali. Amara terdiam, matanya sedikit berkaca, tapi genggamannya pada tangan Asriel makin kuat. Hatinya berperang antara kerinduan dan luka lama yang belum sembuh. Melihat Amara mulai goyah, Ziko segera maju dan dengan sopan tapi tegas melepaskan tangan Merlin dari lengan Amara. Maaf, Nyonya. Katanya dengan nada datar namun hormat. Nona Amara sudah memutuskan. Tolong jangan mempersulitnya lagi. Ziko lalu menuntun Amara dan Asriel pergi meninggalkan ruangan. Langkah mereka cepat, namun berat terutama bagi Amara, yang matanya mulai basah tanpa ia sadari. Merlin mematung menatap punggung Amara yang menjauh. Dadanya sesak, air mata mulai jatuh membasahi pipinya. Lalu berbalik, menatap suaminya dengan wajah penuh luka dan ketegasan. Mas, tolong, temui Tuan Edward. Bicaralah dengannya. Kalau perlu, mohonlah agar Amara mau kembali. Aku tidak peduli lagi dengan masa lalu. Aku hanya ingin mengenal cucuku. Tuan Wirantara menarik napas panjang, wajahnya menegang namun matanya tampak berat. La menepuk lembut bahu istrinya. Baik, aku janji. Aku akan menemui Edward. Tapi untuk saat ini. Ia menatap ke arah ruang rawat di ujung koridor, kita lihat dulu kondisi Saka. Anak itu, pasti juga butuh kita. Pintu ruang rawat itu terbuka perlahan. Suara derit engselnya terdengar samar di tengah keheningan rumah sakit. Saka, yang bersandar lemah di ranjang dengan perban di pelipisnya, menoleh cepat. Senyum kecil terbit di wajahnya hangat, penuh harap. Namun, senyum itu perlahan memudar ketika yang muncul bukan sosok yang ia bayangkan. Yang datang bukan Amara tapi melainkan kedua orang tuanya Tuan Wirantara dan Merlin. Saka menunduk sedikit, mengalihkan pandangan ke arah jendela, mencoba menutupi kekecewaannya. Tapi Merlin, 102, menangkap dengan jelas perubahan itu. La menghampiri perlahan, duduk di tepi ranjang. Menatap wajah putranya dengan lembut. Kau, mengharapkan Amara? Ya. Suara Merlin pelan, tapi menusuk hati. 1. Saka tak langsung menjawab. Hanya mengangguk pelan, matanya masih menatap kosong keluar jendela, ke langit sore yang perlahan berwarna jingga. Tuan Wirantara berdiri di sisi lain tempat tidur, menyilangkan tangan di dada. Nada suaranya datar,
tapi mengandung sesuatu yang sulit disembunyikan antara penyesalan dan otoritas seorang ayah. Amara sudah pergi, katanya singkat. Dia membawa anak kalian. Saka menoleh cepat, pupil matanya melebar. Anak kami. Suaranya nyaris bergetar, antara kaget dan tak percaya. Merlin mengangguk pelan, menatap Saka dengan senyum getir. Lia, nak. Bocah kecil yang bersama dengannya waktu itu. Asriel. Dia anakmu dan Amara. Suasana ruangan mendadak hening. Hanya suara detak monitor jantung yang terdengar stabil di sisi Saka. Lama ia terdiam, seolah mencoba mencerna kalimat itu. Jemarinya yang lemah mengepal perlahan di atas selimut. Merlin menggenggam tangannya. Bawalah mereka kembali, Saka. Ibu tidak mau tahu. Amara harus kembali ke keluarga ini. Elbu ingin melihat cucu ibu, mendengarnya memanggil nenek. Namun Saka tetap diam. Tatapannya kosong, jauh tapi dalam pikirannya, bayangan Amara menari-nari. Senyumnya, tatapan matanya 6 tahun lalu sebelum semuanya berantakan, dan kini saat mereka bertemu lagi di tengah kekacauan mall itu. Ada rasa sakit yang merayap di dadanya, rasa bersalah yang menyesakkan, sekaligus dorongan kuat yang mulai tumbuh. Akhirnya, ia menarik napas panjang, lalu menatap kedua orang tuanya. Ibu, ayah, ucapnya pelan, namun matanya kini tajam penuh tekad. Aku akan membawanya kembali. Merlin menatapnya dengan mata yang mulai basah. Tuan Wirantara hanya mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, ia tahu perjuangan anaknya kali ini tidak akan semudah dulu. Karena yang ia kejar bukan hanya cinta yang hilang, tapi juga kepercayaan yang telah hancur. Sambil nunggu update nanti sore, ayo mampir di sini dulu. 103. 32. 2 hari berlalu. Di gedung tinggi yang berdiri megah di jantung Jakarta, suasana kantor pusat Marfione Corporation pagi itu terasa jauh lebih tegas dari biasanya. Suara ketikan cepat, panggilan telepon, dan langkah kaki para staf bercampur jadi satu ritme yang teratur. Di lantai tertinggi, ruangan luas dengan dinding kaca memantulkan bayangan seorang wanita yang berdiri tegak di depan layar besar Amara Marfione. Dengan sikap tenang namun dingin, ia menatap laporan yang terpampang di hadapannya. Puluhan grafik dan data jalur penerbangan terpampang di layar, jalur Wirantara Air semuanya bertanda terminated. Ziko berdiri di sisi kanan, diam menunggu instruksi. Amara menurunkan tablet di tangannya. Kita buka kembali 3 jalur utama, ucapnya akhirnya. Yang menuju Singapura, Tokyo, dan Dubai. Jalur itu milik mereka dari dulu, biarkan mereka memilikinya lagi. Ziko sedikit terkejut. Apakah Nona yakin? Setelah semua yang terjadi, ini bisnis, potong Amara cepat. Tatapannya tajam tapi suaranya terkendali. Dan aku tidak menutup pintu untuk orang yang mau memperbaiki kesalahannya. La menatap kembali layar besar itu, jemarinya mengetik cepat di laptop. Pastikan tidak ada media yang tahu. Dan kirim surat resmi atas nama Marfione. Katakan, kami memberi kesempatan pada Wirantara Air untuk bergabung kembali dalam kerja sama internasional. Ziko menunduk hormat. Baik, Nona. Beberapa detik kemudian, email itu dikirim. Sementara itu, di kantor pusat Wirantara Air, suasana rapat pagi terasa tegang seperti biasanya. Haris berdiri di depan meja panjang, memaparkan data penurunan keuntungan yang terus menekan perusahaan. Saka duduk di ujung meja, diam dengan wajah serius. Namun suara notifikasi email tiba-tiba memecah keheningan. Haris yang memeriksa tabletnya mendadak membeku. Matanya membesar, lalu menatap Saka tak percaya. Kapten, katanya, terbata. Anda harus lihat ini. Saka mengerutkan kening, Haris segera menampilkan isi email di layar proyektor ruang rapat. Logo Marfione Group muncul jelas di sudut atas diikuti oleh kalimat yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Marfione Corporation membuka kembali kerja sama rute udara internasional untuk Wirantara Air. Kami memberi kesempatan kedua bagi perusahaan Anda untuk kembali ke jalur internasional di bawah perlindungan kami.
Ruangan mendadak riuh. Beberapa orang bertepuk tangan, beberapa lainnya saling menatap tidak percaya. Haris menoleh ke arah Saka, wajahnya berseri. 104. Kapten, ini kesempatan emas. Kita bisa bangkit lagi. Saka tidak langsung menjawab. Hanya menatap layar besar di depannya, membaca berulang kalimat itu. Nama Marfione terpampang begitu jelas. Senyum tipis perlahan muncul di wajahnya. Amara, bisiknya nyaris tak terdengar. Dia bersandar di kursinya, menatap langit di luar jendela. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir, ada cahaya baru yang menyelinap masuk ke dalam hidupnya dari seseorang yang dulu ia kira telah menutup semua pintu selamanya. Siang itu, cahaya matahari menembus kaca tinggi lobi Marfione Tower, menciptakan pantulan hangat di lantai marmer putih yang berkilau. Para staf berlalu lalang dengan langkah cepat, tapi sorot mata mereka sempat berhenti sejenak ketika Amara melangkah keluar dari lift utama. Penampilannya elegan seperti biasa, kemeja satin biru tua, rok pensil hitam, dan senyum lembut yang jarang sekali muncul belakangan ini. Suara ponsel di tangannya bergetar pelan. "Ya, aku sudah di bawah," katanya dengan nada hangat. "Kau di mana?" Begitu panggilan berakhir, Amara mempercepat langkah. Di depan gedung, tepat di tepi jalan, berdiri seorang pria dengan kemeja putih rapi dan senyum lebar di wajahnya. Dia Arya Marfione, paman muda yang sejak dulu sangat dekat dengannya. Begitu mata mereka bertemu, Amara tersenyum lega dan langsung memeluk Arya dengan hangat. "Aku kangen sekali, paman," ucapnya pelan. Arya tertawa kecil, menepuk bahu keponakannya. "Kau tumbuh makin kuat. Aku bangga sekali, Amara." Dia mengulurkan setangkai buket mawar merah muda, wangi lembutnya seolah memenuhi udara di sekitar mereka. Namun, di seberang jalan, sebuah mobil hitam baru saja berhenti. Saka duduk balik kemudi, pandangannya tajam ke depan menatap dua orang yang berpelukan. Amara, wanita yang 6 tahun ia cari, wanita yang tak bisa ia lupakan, kini berdiri di depan perusahaannya sendiri, memeluk seorang pria lain dengan tatapan penuh keakraban. Dan di tangan pria itu, mawar merah muda yang sama seperti mawar merah yang ia genggam sekarang. Sekejap, Saka seperti kehilangan udara. Rahangnya mengeras, jemarinya menekan gagang buket hingga beberapa kelopak mawar patah. Tidak tahu siapa pria itu, yang ia tahu hanya satu, dadanya terasa ditusuk rasa sesak yang tak tertahankan. Ketika Amara menerima bunga itu dan tertawa kecil, Saka melangkah turun dari mobil tanpa pikir panjang. Kakinya terasa berat tapi hatinya memaksa untuk mendekat, sekadar memastikan pandangannya tidak salah. Amara yang hendak masuk ke mobil hitam lain tiba-tiba berhenti. Dari sudut matanya, ia menangkap sosok yang 105. Berdiri tak jauh dari sana. Sosok dengan wajah pucat dan perban di kepala, Saka Wirantara. Langkahnya terhenti sesaat. Lalu, perlahan ia menoleh sepenuhnya, menatap pria itu. Dunia di sekelilingnya seperti ikut berhenti. Saka memandangnya tanpa suara, sorot matanya campuran antara rindu dan luka yang tak sempat sembuh. Arya menoleh ke arah pandangan Amara dan ikut melihat ke belakang. Ketika ia melihat Saka, ekspresinya berubah sendu. Ia tahu siapa pria itu, siapa orang yang dulu begitu dicintai keponakannya. Dengan senyum kecil yang mengandung pengertian, Arya menepuk bahu Amara pelan dan berkata, "Lirih, pergilah, aku tunggu di mobil." Namun, bagi Saka yang tidak tahu, senyum lembut Arya dan tatapan hangat itu justru menambah api dalam dadanya. Ada senyum getir di bibir Arya, yang ternyata mencintai anak dari kakak ibunya sendiri. 106. 33. Semakin dikejar semakin jauh. Saka berdiri beberapa langkah dari mereka, tubuh tegapnya tampak goyah karena luka yang belum pulih sepenuhnya. Perban di kepalanya masih terlihat jelas, namun matanya hanya terpaku pada Amara dan pria yang berdiri di sampingnya. Arya menatap Saka dengan tenang, sedikit mengangkat alis. Sementara Amara menarik napas dalam, wajahnya tegar meski hatinya sedikit gemetar.